Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan harian kita, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 4 ayat 1. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu atas berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Engkau masih memberikan kami kesempatan menikmati berkat Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa rindu mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas renungan harian kita hari ini tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah ada pekerjaan yang lebih tinggi di hadapan Tuhan? Atau adakah pelayanan yang lebih tinggi di dalam gereja? Apakah lebih tinggi seorang penatua yang memimpin agenda atau liturgis di depan dibanding seorang penatua yang tugasnya, pelayanannya hanya sebagai penerima tamu, misalnya? Tentu tidak. Semua pelayanan itu sama di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Sebab semua yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Paulus menasihatkan orang Kristen untuk menganggap semua pekerjaan sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan. Kita harus bekerja seakan-akan Kristus adalah majikan kita dan mengetahui bahwa semua pekerjaan yang kita perbuat untuk kemuliaan Tuhan kelak akan mendapat upahnya. Di sini kita melihat bagaimana prinsip-prinsip hidup di dalam Kristen dapat diungkapkan, ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini kita juga melihat sebagaimana kehidupan masyarakat Kristen itu mula-mula. Gereja mula-mula itu terdiri atas orang-orang kaya maupun miskin dalam jumlah yang lebih banyak, tuan maupun hamba. Kita bisa baca di pasal 3 ayat 18. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, perubahan hidup yang paling sulit sering terjadi dalam kehidupan kita, bukan terdapat di luar, tetapi di dalam rumah tangga. Dan ini menyangkut hubungan keluarga, baik di rumah maupun di tempat kerja kita. Tidak dapat disangkal bahwa seringkali tingkah kita kepada pasangan kita, anak, orang tua, pembantu, karyawan, ini cenderung tidak Kristiani. Paulus menyadari hal tersebut. Oleh karena itu, Paulus memberi nasihat-nasihat praktis untuk mengatur kehidupan keluarga Kristen. Kehidupan Kristen harus mewujudkan kehidupan keluarga Allah. Maka hubungan antara suami dan istri harus mewujudkan hubungan Kristen dengan gereja.
Itu sebabnya suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, ayah memelihara hati anak-anaknya, anak-anak hormat kepada orang tua mereka. Tuan-tuan memperlakukan dengan manusiawi para hambanya, dan para hamba menaati tuan mereka untuk menyenangkan Kristus. Dan hal ini berdampak ke dalam gereja. Bila keluarga-keluarga Kristen dan perusahaan-perusahaan yang pemimpinnya Kristen dan karyawan-karyawan ada yang Kristen mempraktikkan keteladanan Kristus, maka gereja akan dipersatukan oleh kasih dan damai sejahtera, dan gereja akan menjadi berkat di dunia. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini, di mana Engkau mengingatkan kami agar kami senantiasa menerima didikan dari Tuhan. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, serta takut akan Tuhan. Tuntun kami jemaat-Mu, agar selalu memuji memuliakan nama-Mu. Ingatkan kami agar selalu bersuka cita, mengucap syukur kepadamu. Bapa yang baik, berkati setiap jemaat-Mu. Berikan kesehatan panjang umur. Berikan pekerjaan bagi yang belum mendapatkan pekerjaan. Berkati anak-anak mereka. Berikan sukacita dan damai sejahtera, dan juga keharmonisan keluarga. Aktivitas kami dalam satu hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Bapa yang baik, secara khusus kami berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini, mulai dari anak-anak, dewasa, sampai orang tua. Berikan kesehatan panjang umur dan murah rezeki. Biarlah mereka selalu dapat bersyukur bersuka cita kepadamu, sertai hidup mereka. Inilah doa permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.